Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Saya Dr. Feni Maya Lestari. Saya sedang berada di salah satu sudut kota Bondowoso, Jawa Timur, yaitu Taman Magenda. Di sebelah taman ini ada Stadion Magenda Kabupaten Bondowoso. Di sini akan saya sharingkan apa saja sih yang bisa menjadi poin-poin untuk bisa mengambil hati dari surveyor, supaya teman-teman nggak lagi deg-degan, nggak lagi ngerasa kalau akreditasi ini adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi beberapa tips, beberapa trik yang teman-teman bisa lebih prioritaskan di sini untuk pemenuhan standar instrumen akreditasi puskesmas. Baiklah, apa saja itu? Silakan simak dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum. Apakah kita mengambil hati surveyor dengan memberikan sambutan yang luar biasa, dengan yel-yel yang meriah dan megah, dan juga pemberian kalungan bunga atau kain, atau dengan pertunjukan tari-tarian? Boleh saja, namun sebisa mungkin tidak berlebihan, karena yang diharapkan oleh surveyor adalah bagaimana kita bisa menunjukkan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Pintu pertama masuk puskesmas adalah kesan pertama. Jadi pastikan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya paripurna. Yes. Pastikan bahwa di pintu masuk teman-teman di puskesmas sudah tersedia petugas front office, di mana tugas dari front office ini adalah melakukan screening visual, di mana pasien yang gawat akan diarahkan ke UGD, kemudian pasien yang berkebutuhan khusus, seperti lansia, ibu hamil, disabilitas, dan anak-anak yang datang tanpa orang tua, maka akan dipersilakan untuk mengantri di loket khusus untuk pasien berkebutuhan khusus. Dapat dipakai form screening visual seperti ini untuk menentukan pasien akan diarahkan kemana oleh petugas tersebut. Ada pertanyaan, apakah petugas front office harus dari petugas kesehatan? Sebenarnya tidak harus, karena petugas ini bisa siapa saja dari lulusan mana saja yang dilatih untuk bisa melakukan screening visual. Ada tanda kegawat daruratan, ada pasien yang dengan resiko jatuh, atau berkebutuhan khusus, itu mudah dipelajari. Intinya, petugas front office ini seperti petugas resepsionis yang datang melayani sebelum loket pendaftaran. Kemudian untuk pasien dengan resiko jatuh, pastikan di pintu puskesmas itu terdapat kursi roda untuk memfasilitasi. Karena tidak boleh ada pasien yang jatuh di area puskesmas. Dan bantulah para lansia dan pasien yang berkebutuhan khusus itu dengan memberikan fasilitas yang membantu untuk agar mereka tetap selamat selama di puskesmas. Selanjutnya yang nomor 2, kunci untuk mengambil hati surveyor yaitu pastikan ada loket yang terbagi di 2 pintu, yaitu loket untuk pasien yang stabil dan loket pendaftaran untuk pasien yang berkebutuhan khusus. Sehingga pasien berkebutuhan khusus ini kita layani sesuai dengan kebutuhannya yang berbeda dengan pasien yang stabil. Yang ketiga, kuncinya adalah pastinya kebersihan di puskesmas. Jadi teman-teman, ketika surveyor datang, manjakanlah mata-mata beliau, penglihatan beliau dengan kondisi puskesmas yang bersih, rapi, asri, rindang, dan nyaman sekali, sehingga siapapun yang datang akan merasa mendapatkan kesembuhan. Oke ya, yang keempat, tentang persetujuan tindakan, baik general consent maupun informed consent
pastikan dimintakan kepada pasien atau keluarga karena ini sifatnya adalah legalitas kita sebagai petugas layanan klinis memberikan pelayanan yang aman untuk kita dan pasien. Berikutnya yang kelima berkenaan dengan standar kompetensi. Karena kita adalah pemberi layanan klinis, maka semua bentuk layanan atau asuhan kita sudah terstandar. Bila dokter, pastinya menggunakan panduan praktek klinis yang sudah terstandar. Yang berikutnya, bila memang jumlah tenaga medis atau dokter dan dokter gigi tersebut terbatas, maka lakukanlah pelimpahan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat dibuktikan secara tertulis. Artinya teman-teman, pelimpahan wewenang ini tidak sekedar perlisan, namun juga tertulis. Contoh, bila teman-teman perawat mengkonsulkan pasien rawat inap atau UGD per telepon kepada dokter, maka perlu dicatat di form S-bar atau tercatat di rekam medis juga. Kemudian resep yang wajib ditulis oleh dokter atau dokter gigi, bila itu terpaksa ditulis oleh selain dokter atau dokter gigi, maka ada bukti bahwa di situ ada pelimpahan wewenang dari yang berwenang. Berikutnya, yang keenam, tips untuk mengambil hati surveyor, pastikan dalam asuhan klinis sudah ada komunikasi dan koordinasi. Apakah yang dimaksud di sini? Komunikasi antar unit UKP. Jadi, seperti poli umum, tidak akan selalu memberikan asuhan klinis tanpa bantuan dari unit lain. Jadi, lakukanlah rujukan internal. Contohnya, bila pasien harus rawat inap, dari poli umum, maka membuatkan rujukan internal ke rawat inap. Sedangkan komunikasi dari rawat inap ke rawat jalan ketika pasien pulang, ini diberikan surat kontrol pasca rawat agar petugas-petugas di rawat jalan mengetahui kondisi kesehatan pasien yang terakhir dan obat-obatan apa yang dibawa pulang dari rawat inap. Ini penting sekali ya, karena bila komunikasi dan koordinasi ini tidak berjalan, maka bisa dapat terjadi medication error yang tidak diharapkan. Baiklah, untuk rujukan kita sudah terbiasa dari puskesmas ke sarana rujukan, dan yang penting adalah dari sarana rujukan ke puskesmas ke FKTP, kita harapkan ada surat rujukan balik yang berisi apa diagnosa dari spesialis, kemudian obat-obatan yang diberikan, kita tindak lanjuti umpan balik tersebut di puskesmas dan tercatat di rekam medis. Dan yang tak kalah penting, pastinya kelengkapan rekam medis ini sudah pasti nantinya akan dilihat detail oleh surveyor. Jadi teman-teman mulai dari sekarang, ayo makeover, percantik rekam medisnya selengkap mungkin. Dan surveyor juga berharap akan menyukai penataan dokumen dalam Outner yang sering saya sampaikan ya, selalu urut. Dimulai dengan kebijakan atau SK, dilanjutkan dengan pedoman, kemudian rencana kerja atau KAK, dan jadwal kegiatan, baru kita masukkan SOP atau prosedur. Kemudian ada bukti pertemuan, bukti perjalanan dinas, dan form-form yang dibutuhkan, kemudian daftar tilik, dan monitoring evaluasi, analisa, dan RTL-nya. Begini adalah yang disukai oleh surveyor. Dan tak kalah penting teman-teman, tetaplah terus memohon kemudahan karena sekuat apapun kita berusaha, tetap Allah yang memberikan jalan keluar terbaik. Ini contoh doanya. Semoga Allah mengijabah doa kita semua dan tetap semangat. Barakallah. Saya akhiri untuk sharing materi kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.